ada seorang pengemis anak-anak ya, itu di lampu merah itu ya. Eh, Pada waktu itu hujan abu itu. Mereka anak itu minta kalau nggak itu ada berapa orang ya. Anak itu minta gitu, nadahkan tangan gitu supaya minta dibantu. Itu satu pun pada waktu itu di lampu merah itu nggak ada yang ngasih. Hati saya terketuk, ya Allah. Dalam hati, memang kondisi saya pada waktu itu lagi susah juga karena kan kondisinya lagi nggak memungkinkan kan. Yang akhirnya saya panggil itu anak, Le sini, nak, gitu kan kalau bahasa Indonesia, nak sini, gitu. Nak, ini ada 5.000, saya bilang gitu kan. Ini ada 5.000. Doain ya ya, biar selamat. Matur nuwun Pak, gitu kan kalau menurut orang Jawa. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan channel Umamat. Kita kembali ke channel Umamat. Saya sekarang mau bercerita ya pengalaman pribadi. Ini kisah nyata. Saya membicarakan mengenai keutamaan sholawat, terus sedekah sama sholat tahajud ya. Jadi pada tahun 2010 ya, boleh dibilang saya pada waktu itu ada musibah besar ya. Pada waktu itu ada bencana alam Gunung Merapi meletus ya. Pada waktu itu saya memang posisi ada di sana, pada waktu itu ada di Jogja ya. Saya sebenarnya kerja di Jakarta pada waktu itu, tapi saya di Jogja itu waktu itu lagi pas libur Sabtu Minggu lah ya. Itu terjadi yang namanya eh, Gunung Merapi itu meletus. Wah, sangat mengerikan pada waktu itu. Itu yang namanya suara itu, wah, teriak sono, wah ini bahaya, awas, oh, modus gembel. Yang modus gembel itu namanya kan eh, awan beracun ya, awan panas pada waktu itu. Saya itu pada waktu itu eh, kebetulan memang pada waktu itu saya tuh berpulang dari Jakarta pada waktu itu kan. Nah, saya pulang, eh, saya datang kurang lebih jam 10. Itu kondisinya itu mengerikan lah, menegangkan pada itu. Yang namanya bumi itu bergetar, gitu. Wah, mengerikan pada waktu. Nah, terus kaca-kaca itu bunyi, trak 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 trak. Udah, yang akhirnya istri nggak tahu kalau saya itu pada waktu itu pulang. Lalu saya assalamualaikum, lalu saya bilang, ayo ma, kita ke ini ke rumah Mbah, anak-anak dibawa aja gitu kan. Kondisinya memang nggak memungkinkan pada waktu itu kan. Yang akhirnya saya ke mertua, lalu saya putuskan saya mengungsi ke Jogja, ke rumah kakaknya pada waktu itu. Saya mengungsi ke rumah kakaknya. Nah, di situ alhamdulillah sedikit aman karena kalau rumah saya di Sleman ini kan garis lurusnya itu sekitar 20 kilo ya. Yang mengkhawatirkan tuh kalau seandainya awan panas itu ada di atas rumah, itu wallahualam lah. Ya, yang itu pada waktu itu terjadi itu Mbah Mbah Marijan, pada waktu itu terjadi itu Mbah Marijan itu kan sampai dia meninggal ya karena awan panas. Itu yang sangat mengerikan. Yang akhirnya saya sampai di Jogja, saya mengungsi di situ di rumah kakak ya, kakak ipar. Nah, setelah itu eh, saya itu harus kembali ke Jakarta. Nah, pada hari Minggunya itu harus kembali ke Jakarta. Lalu saya dari Jogja itu mau ambil pakaian saya karena pada waktu itu kan saya terburu-buru pindah ke Jogja itu karena situasi nggak memungkinkan. Jadi pakaian saya sempat nggak bawa, akhirnya saya bawa tas kembali ke rumah di Sleman itu. Saya ambil tas, tapi yang menarik begini ya saudara-saudara. Dari perjalanan dari Jogja ke Sleman itu ada seorang pengemis anak-anak ya, itu di lampu merah itu ya. Eh, Pada waktu itu hujan abu itu. Anak itu minta kalau nggak itu ada berapa orang ya. Anak itu minta gitu, nadahkan tangan gitu supaya minta dibantu.
Itu satu pun pada waktu itu di lampu merah itu nggak ada yang ngasih. Hati saya terketuk, ya Allah. Dalam hati, memang kondisi saya pada waktu itu lagi susah juga karena kan kondisinya lagi nggak memungkinkan kan. Yang akhirnya saya panggil itu anak, "Le, sini, nak," gitu kan kalau bahasa Indonesia, "Nak, sini." Gitu. "Nak, ini ada 5.000," saya bilang gitu kan. "Ini ada 5.000. Doain ya ya, biar selamat." "Ge, matur nuwun Pak," gitu kan kalau menurut orang Jawa. Udah, saya sampai ke sana, sampai ke rumah, sampai saya ambil pakaian, lalu saya kembali ke Jogja lagi kan. Pada waktu mau persiapan pulang ke Jakarta karena tugas saya kan kerja di sana ya, memenuhi tugas saya sebagai karyawan gitu. Sampai Minggu saya pulang, lalu pagi itu hari Senin saya sampai Jakarta, lalu berkemas-kemas saya untuk kerja lagi. Pada waktu itu sebenarnya jujur saya pada waktu pusing karena belum gajian gitu kan. Saya jujur pada waktu itu kan anak saya itu yang paling kecil, istri saya itu sebenarnya baru melahirkan ya, kira-kira berapa bulan yang lalu. Saya harus mengeluarkan uang itu sampai puluhan juta pada waktu itu, dan saya harus berhutang sama kantor gitu. Jadi uang gaji saya dipotong pada waktu itu. Saya bingung. Saya tuh Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin itu saya udah berpikir kira-kira saya bisa pulang lagi nggak? Saya nggak ada uang lagi, saya bilang gitu. Mungkin kalau uang marga tuh sekitar itu 125.000. Sedangkan kereta pada waktu itu 75.000. Saya bingung gimana caranya ya. Saya mikir dari Senin, Selasa, Rabu ya kan. Tapi saya tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah, sholat tahajud. Tapi yang lebih utama saya nggak lepas tuh pada waktu berselawat ya pada Nabi. Saya sholawat terus, ya Allah gimana. Sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis itu saya sholat malam, lalu saya betolin itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kepengen berharap Allah tuh bantu saya supaya saya bisa pergi ke Jogja lagi untuk nemuin anak-anak saya dengan kondisi pada waktu itu lagi ada musibah, ada bencana alam ya. Saya pikir gimana ya. Terus saya bilang Kamis itu Jumat malam ya, Jumat jam 2 itu jam 3 itu saya sholat tahajud, lalu saya sholawat, ada beberapa rezeki saya sedekahkan walaupun kecil-kecil ya kan, berharap Allah bisa bantu saya. Pagi nggak lama itu makin kencang itu pusing saya tuh karena kan saya harus pulang gitu kan. Setelah itu saya udahlah supaya ngilangin rasa pusing saya, kawan saya kebetulan ada di forklift pada waktu itu, mesin pengangkat itu tuh seperti kendaraan, mungkin saudara-saudara yang ngerti ya, namanya forklift itu. Lalu saya bilang sama kawan saya, "Mas, sini forklift yang bawa," gitu kan. Udah saya ngatur barang pada waktu itu kan, ngatur barang, ngecek barang, itu pindahin barang. Tiba-tiba ada seorang muslimah nih datang dari keluar dari kantor itu, marah masuk ke arah musola pada waktu. Lalu negor saya, "Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya Mas?" "Alhamdulillah." "Itu anak-anak gimana sama istri?" "Alhamdulillah baik. Sekarang udah ngungsi." "Oh, alhamdulillah deh Mas, kalau udah ngungsi. Saya juga khawatir kalau di berita itu luar biasa ya Mas ya. Oh, beritanya kencang sampai banyak korban." Memang pada waktu itu banyak korban ya. Oh, banyak yang meninggal pada waktu itu, termasuk Mbah Marijan itu kan yang meninggal. Lalu dia bilang sama saya, "Mas, sini Mas, ini titip ya buat anak istri gitu. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah, doa saya dijabah ya, saya bisa pulang ke Jogja," gitu kan. Saya lihat, alhamdulillah lebih dari cukup, saya bilang. Saya ngeluarin uang itu 5.000 lah, mungkin bisa lebih ya, sekitar 25.000 ya untuk sedekah beberapa orang walaupun jumlahnya kecil. Allah itu dijabah doa saya.
Alhamdulillah setelah saya dapat gitu, waduh, rasanya saya tenang, ya Allah, kau mengabulkan doa saya. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita memang mau berikhtiar minta, jangan minta sama manusia lah. Kalau contoh gitu kita nggak punya uang, tiba-tiba kita pinjam, saya mau buat pulang nih. Kalau kebetulan dia nggak ada, kita marah kadang-kadang, ya kan? Taunya kita tuh tahu kalau dia tuh banyak uang, padahal belum tentu setiap manusia, karena yang tahu tuh dia sama Allah gitu kan. Makanya saya berharap sama Allah aja lah. Itu aja sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.